Assalamualaikum, halo, kembali lagi di channel saya yang membahas seputar soal-soal kimia. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Silahkan disimak, semoga bermanfaat. Nomor 46, jika kalor pembentukan SO3 adalah min A kJ per mol dan kalor pembakaran SO2 adalah min B kJ per mol, maka kalor reaksi pembentukan 32 gram SO2 berapa? Di sini kita lihat dulu reaksinya nih. Ada kalor pembentukan SO3. Jika SO3 dibentuk, maka SO3 ada di sebelah kanan tanda panah. Berarti di sini ada SO3. Nah, SO3 itu dibentuk dari siapa? Dari unsur bebasnya. Unsur bebasnya ada apa aja? Di sini ada S, di sini ada O. Maka unsur bebasnya S ditambah O. Tapi ingat, yang O ini dia molekul diatomik harus O2. Ini ya. Delta H bernilai negatif A kJ per mol. Jangan lupa disetarakan. Di sini S-nya 1 sudah. Ini O-nya 2, ini 3. Maka ini kita setarakan. Jadi 3 per 2 O2. Oke. Kemudian ada kalor pembakaran SO2. Nah, SO2 dibakar. Kalau dibakar maka ditambah sama oksigen O2, dia menghasilkan SO3. Delta H bernilai negatif B kJ per mol. Jangan lupa disetarakan juga ya. Di sini S-nya 1, sini 1 udah, di sini O-nya ada 4, sementara di sini 3. Maka ini kita kalikan setengah. Gitu ya. Oke. Kemudian yang ditanya adalah kalor reaksi pembentukan SO2. Yang ditanya pembentukan SO2. Maka SO2 ada di kanan tanda panah, dia dibentuk dari S ditambah sama O2. Berapa dia Ki-nya? Kalornya itu berapa? Gitu ya. Maka ini disetarakan dulu ya. Ini S-nya 1, sini 1 sudah, ini O-nya 2, ini 2 sudah. Berarti dia udah setara. Nah, dari dua reaksi yang diketahui di atasnya ini, itu dibolak-balik sedemikian rupa sehingga membentuk reaksi yang diinginkan. Ini menurut hukum Hess dalam termokimia. Itu ya. Jadi, kita lihat nih, yang diinginkan S-nya di sini di sebelah kiri sebanyak 1 koefisiennya. Dari dua data ini, ternyata di persamaan 1 yang S sebelah kiri, maka tetap ya, berarti S yang nomor 1 tetap S ditambah 3 per 2 O2, dia menghasilkan SO3. Delta H-nya tetap min A kJ per mol, karena nggak diapa-apakan. Kemudian, di sini SO2-nya ada di kanan sebanyak 1. Sementara dari reaksi yang kedua ini SO2-nya ada di kiri. Maka harus kita balik. Ya, reaksi yang kedua ini kita harus balik. Kalau dibalik, nanti delta H-nya berubah tanda. SO2 ditambah setengah O2 karena dia dibalik, delta H-nya jadi plus B kJ per mol. Oke, kita lihat nih. Kanan kiri ada yang sama, bisa kita coret. Siapa yang sama? Ternyata di sini ada SO3 di kiri, ini SO3 di kanan, maka bisa kita coret. Kemudian ini ada 3 per 2 O2, di sini ada setengah O2, maka ini kita coret, ini habis, sisanya 1 O2. Nah, kalau kita jumlahkan, berarti S, yang ini S, ditambah O2, dia menghasilkan SO2. Sama seperti yang diinginkan di soal. Delta H-nya kita jumlah aja, berarti min A plus B. Ini ya. Tapi ini belum selesai. Ini untuk 1 mol SO2. Sementara yang diinginkan di soal adalah 32 gram SO2. Maka kita cari molnya dulu. Molnya kan ada gram itu gram per mR. Gramnya dia 32. mR-nya dari SO2 adalah 64. Jadi dia dapat setengah mol. Ini untuk 1 mol, maka delta H-nya kita kalikan saja. Min A plus B dikali setengah atau 0,2 B min A. Nah, di sini nggak ada jawabannya ya. Mungkin ada relat. Oke, ini jawabannya yang bukan 0,2 ya. Sorry, di sini ada 0,5 dikali B min A. Nomor 47, untuk reaksi X plus Y menghasilkan produk diperoleh data sebagai berikut.
Ini ada datanya. Ditanya adalah berdasarkan data ini, maka order reaksi total adalah. Nah, kalau nyari order reaksi itu lumayan mudah ya. Jadi kalau misalkan persamaan laju reaksinya sendiri itu adalah V sama dengan K konsentrasi X pangkat M konsentrasi Y pangkat N. Nah, kalau ditanya order reaksi terhadap X itu si M, order reaksi terhadap Y itu si N. Kalau order reaksi total kita tambahkan M ditambah N. Dan ini yang kita inginkan atau yang di soal inginkan adalah order reaksi total. Maka kita jumlahkan M plus N. Nah, untuk mencari order reaksi si M ini, maka kita harus cari data Y yang sama. Data Y yang sama berarti persamaan 1 dan 3. 1 dan 3. Kita bandingkan V1 berbanding V3 sama dengan K konsentrasi X pangkat M yang ke-1, Y pangkat N yang ke-1. Kita bandingkan dengan yang ketiganya, X pangkat M yang ketiga, Y pangkat N yang ketiga. Gitu ya. Nanti kalau ada yang sama boleh dicoret. Nah, ini V1 berarti 3, V3-nya 27. Ini K-nya sama berarti bisa kita coret ya. Kemudian X yang pertama itu 0,02 pangkat M. Kemudian Y-nya 0,06 pangkat N per yang ketiganya 0,06 pangkat M, 0,06 pangkat N. Nah, di sini ada yang sama, bisa kita coret ya. Ini 3/27 kita sederhanakan jadi 1/9. Ini juga kita bisa sederhanakan jadi 1/3 pangkat M. Ini berarti kan 1/3 pangkat 2 sama dengan 1/3 pangkat M. Jadi nilai M-nya adalah 2, gitu ya. Ini kita dapat nilai M-nya. Kemudian kita cari juga nilai N-nya. Cari nilai N dengan data si X yang sama. Berarti percobaan 2 dan 3. Kita langsung aja. Ya, percobaan 2-nya berarti 9/27 sama dengan K-nya udah kita coret. Kemudian 0,06 pangkat M dikali 0,02 pangkat N per 0,06 pangkat M 0,06 pangkat N. Ada yang sama dicoret, berarti ini sama ya. Ini 0,06 ini coret. Ini kita sederhanakan, 9/27 itu 1/3. Ini juga kita sederhanakan, dapat 1/3 pangkat N. Jadi N-nya adalah 1, karena ini pangkat 1 gitu ya. Jadi basisnya sama, N-nya sama dengan 1. Nah, ini kita udah dapat juga. Maka order totalnya adalah M ditambah N. M-nya kita tadi yang ini ada 2, N-nya 1, maka order totalnya 3. Jadi jawabannya yang D. Nomor 48, logam K dapat diperoleh di katoda dengan cara elektrolisis larutan KCl. Sebab pada elektrolisis larutan KCl, ion K+ dapat tereduksi menjadi K. Nah, ini sudah beda pilihan ya. Ini sebab akibat. Nah, kita lihat dulu. Ini tentang elektrolisis. Kalau ada yang belum paham, kita jabarkan dulu ya reaksi di katoda sama di anodanya. Nah, untuk reaksi di katoda, yang pertama dilihat adalah lihat kationnya. Kationnya itu dari aqueous atau dari lelehan. Jadi di sini ada dari larutan atau nanti dari lelehan. Nah, kalau misalnya dari aqueous atau dari larutan, lihat kationnya, dia logam aktifkah atau dia logam lain. Nah, kalau logam aktif itu golongan 1A, 2A, ini berarti golongan 1A, 2A, AL sama MN.
Jadi kalau dia golongan logam aktif, maka yang direduksi adalah airnya. Reduksi air bagaimana? 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah sama H2. Ini ingat-ingat reaksi reduksi dari air ya. Nih, reaksi reduksi airnya saya kotakin dulu biar kelihatan. Oke, sorry ini 2 gitu ya. Nah, itu kalau dia logam aktif. Kalau dia logam lain, contohnya golongan transisi gitu ya, yang lain, maka yang direduksi adalah logamnya sendiri. Berarti L, N plus ditambah N elektron min menjadi L. Jadi N itu dia elektronnya sebanyak berapa? Kalau misalkan logamnya itu muatannya 2 plus, maka elektronnya juga nanti 2 elektron min. Gitu ya. Atau kalau misalnya dia kationnya hidrogen, berarti H plus ditambah 2H plus ditambah 2 elektron min menjadi H2. Ini kemungkinan lainnya ya, kalau dia si hidrogen yang di katodanya atau kationnya gitu. Nah, kemudian kalau dari larutan udah, kemudian kita lihat dari lelehan. Kalau yang dari lelehan, yang direduksi itu kationnya. Terserah kationnya itu dari logam aktif atau logam lain, kationnya aja yang direduksi. Karena kenapa bukan H2O nantinya, karena lelehan kan emang nggak ada H2O-nya. Jadi yang direduksi ya kationnya, siapapun itu kationnya. Berarti L, N plus ditambah N elektron min menjadi L. Gitu. Saya kotakin lagi. Oke. Kalau kita lihat ke soal, di soal kan dia bilang ada larutan KCl. Kita lihat di sini ya. KCl larutan berarti aqueous. Kalau kita jabarkan dulu, jadi ion K+ sama ion Cl-. Kita lihat nih, katoda itu lihat kationnya. Berarti ini kita lihat kationnya. Apakah dari larutan atau dari lelehan? Ternyata dia dari larutan, berarti yang ini. Nah, lihat si kationnya itu dia logam aktif atau logam lain. Ternyata K itu K+ kalium, dia merupakan logam golongan 1A. Maka yang direduksi adalah si airnya. Jadi reaksinya di katoda itu adalah 2H2O ditambah 2 elektron min menjadi 2OH- ditambah H2. Itu ya. Jadi kalau misalkan pernyataan di soal itu logam K dapat diperoleh di katoda dengan cara elektrolisis larutan KCl, itu pernyataannya salah. Itu ya. Pernyataan atas itu salah. Oke. Kita lihat sebabnya. Pada elektrolisis larutan KCl, ion K+ dapat tereduksi menjadi K. Ya, orang ini salah ya. Di katoda itu yang direduksi si airnya bukan si K+-nya. Berarti pernyataan sebabnya juga dia salah. Kalau salah apa optionnya? Optionnya yang E gitu. Jadi jawaban untuk 48 itu yang E. Itu ya. Nah, ini untuk di katoda nih. Nanti suatu saat misalkan ada soal lain untuk di anodanya, saya kasih bagannya lagi untuk di anoda. Oke. Di anoda. Kalau di anoda, yang pertama dilihat adalah elektrodanya. Apakah dia elektrodanya inert atau elektrodanya non-inert? Itu ya. Kalau misalnya inert itu cuma ada 3, C, PT, dan AU. Sisanya dia non-inert. Nah, kalau elektroda inert, lihat anionnya. Apakah dari sisa asam oksi atau anion lain? Kalau sisa asam oksi yang dioksidasi adalah airnya. Contohnya apa sisa asam oksi? Contohnya seperti SO42-, NO3-, CO32- yang punya oksigen, non logam sama oksigen, berarti dia sisa asam oksi. Maka nanti yang dioksidasi adalah airnya. 2H2O dia menjadi 4H+ ditambah 4 elektron min ditambah O2. Tuh, ini reaksi oksidasi air. Kalau yang tadi reaksi reduksi air.
oksidasi elektronnya ada di kanan, tadi kalau reduksi elektronnya ada di kiri. Oke. Kemudian lanjut. Kalau di anion lain, maka yang dioksidasi itu anionnya, misalnya golongan halogen. Kalau golongan halogen itu kita simbolkan jadi X- ya. Maka nanti reaksinya adalah 2X-, dia menjadi X2 ditambah 2 elektron min. X ini dia halogen, berarti bisa FCl-BrI. Ini reaksinya, berarti 2X-, dia menjadi X2 ditambah 2 elektron min. Itu kalau dari halogen. Kalau misalnya si oksigen, berarti O2-, dia menjadi O2 ditambah di sininya 2, berarti 4 elektron min. Nah, ini kalau oksigen. Terus kalau misalnya OH-, berarti ini ada H2O ditambah elektron 4, ini 2 ditambah O2. Ini disetarakan nantinya 4 elektron min. Itu ya. Ini kemungkinan lainnya. Jadi di anoda itu untuk anion lain kemungkinannya ada 3. Nanti terserah soalnya seperti apa itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya elektrodanya non inert, berarti selain yang ketiga ini, maka yang dioksidasi adalah si elektrodanya. Elektronnya kan logam, nanti dioksidasi L, dia menjadi Ln plus ditambah N elektron min, gitu ya. Jadi nanti sesuai sama pertanyaannya aja. Oke, kalau misalnya kayak tadi nih ada KCl yang aqueous, kan tadi kita uraikan jadi K plus sama Cl min. Anggap saja elektrodanya inert, ini. Maka di anoda itu lihat elektroda dulu, ternyata elektrodanya inert. Terus lihat anion itu berarti yang muatannya negatif. Apakah sisa asam oksi atau anion lain? Ternyata ini Cl-, itu adalah golongan halogen. Jadi nanti reaksinya di anoda itu adalah 2 Cl-, dia menjadi Cl2 ditambah 2 elektron min, gitu ya. Jadi seperti itu untuk bagannya. Ini harap diingat baik-baik karena suka muncul ya. Oke, nomor 49, gas karbon dioksida di udara bukan penyebab utama hujan asam. Nah, ini materi tentang hujan asam. Jadi penyebab hujan asam itu adalah SOx, NOx, COX. Itu X-nya itu bisa nanti SO2 atau SO3 gitu ya. Nah, gas karbon dioksida di udara bukan penyebab hujan asam. Nah, hujan asam itu kan disebabkan oleh ini. Berarti karena pernyataannya bukan penyebab, jadi pernyataannya adalah salah. Itu ya. Kalau misalnya kita lihat nih, SOX-nya itu kita ganti SO3. Nah, si gas-gas ini kalau dilepaskan ke udara, dia akan bereaksi sama air. Maka kita tambahkan H2O. Berarti jadi H2SO4. Nah, H2SO4 itu merupakan asam, maka dia penyebab hujan asam, gitu ya. Sama juga untuk ini atau ini, nanti kalian bisa bikin sendiri reaksinya. Nah, kemudian sebabnya pada reaksi gas karbon dioksida dan air akan menghasilkan asam karbonat dengan pH sekitar 5-6. Nah, si CO2 kalau kita tambahkan air, reaksikan sama air, kan dia akan menjadi H2CO3. Nah, ini asam karbonat. Asam karbonat itu merupakan asam lemah. Ya, kalau asam lemah pH-nya kisarannya 4-5-6 gitu ya. Jadi pernyataan sebabnya itu benar. Pernyataannya salah, sebabnya benar, maka jawabannya yang D. Oke, soal nomor 50. Pada reaksi H2 gas ditambah I2 solid, dia menghasilkan keseimbangan 2HI gas. Delta H bernilai plus 51,8 kJ. Nah, keseimbangan akan bergeser ke kanan jika dipanaskan. Ini pernyataannya benar atau salah? Kita lihat dulu, ada faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan.
Ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu konsentrasi. Jadi, kalau konsentrasi si reaktan, yang di kiri tanda panah reaktan, yang di kanan tanda panah produk. Kalau konsentrasi dari reaktan kita tambahkan reaktan, maka gesernya dia ke lawannya, ke produk. Geser ke produk. Tapi kalau konsentrasi reaktan kita kurangi atau ambil, geser ke dianya sendiri. Kalau diambil, digeser ke dianya. Kalau ditambah, geser ke lawannya. Berarti geser ke reaktan. Ditambah, geser ke lawan. Dikurangi, geser ke dianya. Nah, ini kalau si reaktan kita tambah nih, kita tambah reaktan, maka geser ke lawannya. Kalau kita kurangi reaktan, kita ambil reaktan, maka geser ke dianya, ke reaktannya. Sama untuk si produk juga. Kalau produk ditambah, karena ini kesetimbangan ya, kalau produk ditambah, maka geser ke lawannya, geser ke reaktan. Kalau produk dikurangi, geser ke dianya, ke produk. Gitu. Itu untuk konsentrasi. Terus yang kedua ada volume dan tekanan. Volume dan tekanan. Vocil kecil, ingat vocil kecil. Volume kecil geser ke koefisien kecil. Volume diperkecil, maka tekanan diperbesar. Jadi dia geser ke koefisien yang kecil. Vocil kecil ini ya. Volume kecil geser ke koefisien kecil. Ingatnya itu. Karena nanti untuk tekanan itu berbanding terbalik. Jadi lebih mudah ya menghafalnya. Oke. Kemudian yang ketiga ada suhu atau temperatur. Nah, temperatur ini tergantung reaksinya. Jadi, kalau misalnya suhu dinaikkan, nanti dia gesernya ke reaksi endo. Kalau suhu diturunkan, geser ke reaksi exo. Jadi kita harus tahu dulu delta H-nya dia positif atau negatif. Nah, untuk kasus nomor 50 ini, di sini ada delta H bernilai positif, maka reaksinya adalah endoterm. Jadi, pernyataannya benarkah? Kita lihat nih. Kesetimbangan akan bergeser ke kanan jika dipanaskan. Artinya kalau dipanaskan itu suhunya dinaikkan. Suhunya dinaikkan. Di sini kita lihat suhu dinaikkan, geser ke reaksi endo. Di sini reaksi endo, maka kalau suhu dinaikkan geser ke reaksi endo, berarti geser ke kanan, ke kanan. Jadi pernyataannya itu benar. Pernyataannya benar. Kemudian kita lihat sebabnya. Reaksi berikut merupakan salah satu contoh reaksi endoterm. Berarti sebabnya juga dia benar. Benar-benar berhubungan tidak? Berhubungan ya, karena dia geser ke kanan ketika reaksinya endo. Berarti benar-benar berhubungan, jawabannya yang